ingin menyebutkan salah satu figur yang sangat luar biasa yang harus dijadikan contoh oleh semua kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita bersama dalam setiap sisi kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan figur yang harus kita jadikan teladan. Makanya para sahabat itu tidak hanya menjadikan Nabi dalam perkara agama sebagai contoh, dalam perkara-perkara dunia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai figur. Dan senantiasa kita memberikan sebuah gambaran ikhwatul Islam. Para sahabat mereka senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan, terkhusus kalau masalah agama sudah pasti. Bahkan berkaitan dengan masalah sepele pun, masalah dunia, mereka akan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dan contohnya. Kita contohkan misalnya hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini mungkin sebahagian kita pernah mendengarkannya, namun ini hanya sekedar untuk pengulangan sahaja. Jabir radhiyallahu taala anhu, dia pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat indah ketika dia pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menjadi tamu di rumah Nabi. Kemudian ketika sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan sebagai seorang tamu. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebagai tuan rumahnya. Maka kewajiban tuan rumah untuk menjamu tamunya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamu tamunya yang bernama Jabir dengan sepotong atau beberapa potong roti, karena memang tidak ada makanan yang banyak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika makanan yang ada di rumah Nabi hanya beberapa roti saja, roti tawar. Roti tawar itu tentunya kalau memakannya sulit bagi kita untuk menelannya. Dikunyah mungkin bisa, ditelan tapi susah. Roti tawar, apalagi roti yang terbuat dari gandum biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal min udum?" Apakah ada teman, kawan selain roti? Jadi roti kalau dimakan menggunakan yang lain tentu semakin enak rasanya. Roti campur telur misalnya, campur daging jadi kebab namanya. Atau roti campur yang lain, pakai keju misalnya, tentunya semakin enak rasanya. Tapi kalau roti tanpa ada campurannya, tentu tidak ada rasanya. Mah begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Nabi tidak ada makanan kecuali roti. Korma pun tidak ada pada waktu itu. Maka Nabi bertanya kepada ibunda Aisyah, "Hal min udum?" Apakah ada makanan? Apa kata Aisyah? Tidak ada. Illa syai'un min khal. Tidak ada makanan di rumah kita ya Rasulullah kecuali khal. Khal itu ibarat cuka. Biasanya ada cuka. Kita tahu cuka ya. Apa rasa cuka? Asam. Pernah kita makan cuka? Tidak ya? Taib. Setelah mendengarkan hadis ini, maka nanti harus makan cuka. Kalau tidak mau makan cuka, tutup telinga. Ini serius ya? Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah," atau ya Aisyah. Nabi bertanya kepada istrinya, "Hal min udum?" Apakah ada makanan? Maka Aisyah mengatakan tidak ada kecuali khal, cuka. Biasanya kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah pergi ke umrah misalnya, ke Mekah, Madinah, kemudian mereka makan di luar, itu ada biasanya bumbu-bumbu yang asam, seperti cuka lah kalau kita bawakan kepada diri kita. Dan itu masalah makanan tentunya biasa. Mungkin kita tidak suka dengan makanan tersebut, rasanya atau bagaimana keadaannya, karena memang bukan makanan yang ada di daerah kita. Kemudian Nabi mengatakan, "Apakah ada makanan?" Aisyah mengatakan, "Iya, syai'un min khal." Kemudian Nabi menyebutkan ni'mal udum al-khal. Wahai Aisyah, ketahuilah, sesungguhnya makanan yang terbaik adalah khal. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Itu adalah sifat Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak suka, Nabi tinggalkan. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Kalau ada makanan kita suka, kita makan. Kalau tidak suka, makan di luar. Ya kan? Bisa seperti itu. Jangan-jangan nanti tidak dimasak 3 hari 3 malam kalau makan di luar. Tapi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau suka makanan makan, kalau tidak tinggalkan, selesai, tanpa mencela. Inishtahahu akalah. Kalau Nabi suka, Nabi memakannya. Wa illa tarakah. Kalau tidak, Nabi tinggalkan.
Kemudian Nabi SAW memberikan pujian ni'mal udum al-khal. Nah, pujian ini didengarkan oleh sahabat Jabir. Jabir ini sama dengan kita, tidak suka kepada khal. Namun Jabir mengatakan, semenjak Nabi mengatakan kalimat ini, semenjak itu pula lah aku menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW. Cuka harus kita suka setelah ini. Apa kata Jabir? Aku tidak suka cuka, sama dengan kita tidak suka khal. Namun Jabir mengatakan, semenjak hadis ini aku dengarkan dari Nabi, maka aku mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi SAW. Aku berusaha untuk menyukai, menteladani, menyontoh Nabi SAW, walau itu hanya perkara makanan. Dan bukan sampai di situ saja. Yang meriwayatkan hadis dari Jabir ada namanya Talha. Talha juga mengatakan, aku juga tidak suka kepada khal. Tapi semenjak aku mendengarkan Jabir meriwayatkan ini dari Nabi, semenjak itu pula aku suka kepada khal, cuka. Begitu juga kita yang mendengarkan hadis ini. Siap atau tidak? Dituntut ya. Artinya ikhwatul Islam, bagaimana para sahabat menjadikan Nabi suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Berbicara tentang apapun, adab Nabi suri tauladannya, muamalah Nabi suri tauladannya, masalah semuanya, bahkan masalah buang hajat, masalah muamalah, masalah ibadah, maka contoh kita semuanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita contohkan para sahabat, jangankan masalah agama, masalah dunia, masalah makanan, mereka akan berusaha menyukai apapun yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya cinta kepada Nabi.